Kita sebelum membahas materi hari ini, kita akan coba flashback dulu atau kita putar dulu ke materi sebelumnya, agar kita dapat, apa ya, istilahnya, mengikuti alurnya dengan lebih baik lagi gitu ya. Nah, kita kan sama-sama mengetahui terkait dengan sejarah yang kemarin sudah kita, apa ya, kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama, kita juga sudah, apa namanya, bahas bersama, bagaimana sejarah ini ternyata dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain itu memiliki keterkaitan ya, memiliki keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Itu materi pertama yang kita ulas kan. Nah, bagaimana sejarah ini tidak berdiri sendiri gitu. Peristiwa hari ini tidak sekonyong-konyong hadir gitu. Akan tetapi peristiwa hari ini hadir karena adanya peristiwa yang sebelumnya gitu. Bagaimana kita sudah mempelajari terkait dengan periodisasi dan klasifikasi dari masa prasejarah, masuk ke masa sejarah, lalu masuk juga ke masa kolonialisme atau imperialisme di hari ini. Bagaimana apa namanya, proses tingkah laku, proses behavior, proses kebudayaan, dan peristiwa-peristiwa masa lalu juga melatar belakangi peristiwa-peristiwa yang hadir selanjutnya gitu. Contohnya kan kemarin kita sudah bahas bagaimana ternyata, apa namanya, pergerakan bangsa yang pertama kali atau organisasi modern pergerakan Indonesia yang pertama kali bernama Budi Utomo juga dilatar belakangi oleh peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa di mana Dokter Wahidin ini, apa namanya, melakukan perjalanan gitu, melakukan ritus perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya yang akhirnya juga berhenti di Stovia gitu. Nah, setelah dia berhenti di Stovia, akhirnya dia bertemu dengan para anak-anak muda yang memiliki tekad yang kuat, para anak muda yang memiliki, apa ya, istilahnya keberanian yang luar biasa, juga memiliki potensi, memiliki semangat yang luar biasa. Nah, setelah itu akhirnya mereka bertemu, mereka membentuk organisasi. Mereka membentuk perkumpulan, perkumpulan yang akhirnya menciptakan, eee, arwah baru, menciptakan semangat baru dari pergerakan nasional negara Indonesia. Nah, kemarin kan kita sudah membahas bagaimana Cipto Mangunkusumo, kita juga sudah membahas bagaimana, apa namanya, Suardi Suradiningrat atau Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita juga mempelajari sedikit terkait dengan taman siswa, bagaimana taman siswa itu merupakan sebuah sekolah pertama, bisa dikatakan sekolah pertama, negara ini yang memiliki kurikulum yang sesuai dengan, apa ya, semangat dan, apa, kedekatan kebangsaan Indonesia ya. Di mana Ki Hajar Dewantara ini sebelum membentuk sekolah, sebelum membentuk tempat, pengayom pendidikan, dia itu melakukan riset terlebih dahulu, dia melakukan pendekatan terlebih dahulu, dia melakukan, apa namanya, berfenomena terlebih dahulu gitu, memandang bahwa bagaimana fenomena hari ini, bagaimana fenomena hari ini terjadi gitu pada saat itu. Sekolah-sekolah di Belanda tidak mengajarkan, apa namanya, karakteristik yang baik terhadap, bumi putra pada saat itu, atau bangsa pribumi, atau bangsa Indonesia pada saat itu. Sekolah swasta atau sekolah negeri Hindia Belanda juga tidak memberikan, apa ya, keadilan terhadap pengajaran, kepada bangsa pribumi atau bangsa bumi putra pada saat itu, dan, Hindia Belanda hanya ingin memberikan, apa ya istilahnya, memberikan sedikit dampak saja terkait dengan apa yang sudah ditulis sebelumnya oleh kritikus asal Belanda, bagaimana Belanda tidak bertanggung jawab terhadap negara jajahannya. Padahal Belanda juga sudah pernah merasakan bagaimana rasanya terjajah pada saat itu oleh bangsa Jerman. Nah, Belanda pada saat itu yang sudah apa ya istilahnya, menduduki atau sudah membuat sistem di Indonesia dengan sistem imperialismenya, merasa bahwa dia itu berhak melakukan, apa ya istilahnya,
penanaman sistem di Indonesia, mengatur semua hal yang ada di Indonesia, tanpa dia mengetahui bagaimana karakteristik, kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yang jadi, apa ya, yang namanya, yang jadi pertanyaan, setelah dia membentuk sekolah, setelah dia membentuk, apa namanya, sistem pendidikan, itu tidak dikoreksi ulang bagaimana sistem pengajarannya seperti apa, bagaimana kurikulumnya seperti apa, apakah diterima oleh murid-murid atau tidak gitu. Itu tidak dikoreksi oleh, apa namanya, pihak pemerintah Belanda ya. Nah maka dari situ, eee, lahirlah Taman Siswa dengan konsep, apa namanya, kebudayaan dengan konsep kemerdekaan berpikir, dengan konsep keadilan berpendidikan bagi semua orang, bagi semua anak manusia. Nah, ini yang sangat, penting ya dari Ki Hajar Dewantara yang juga akhirnya membuat Soekarno, apa ya istilahnya, bangga, membuat Soekarno itu akhirnya ngeh gitu terhadap Ki Hajar Dewantara atau ajaran Ki Hajar Dewantara ini. Makanya Ki Hajar Dewantara juga sempat diangkat menjadi, apa namanya, istilahnya pembimbing dari negara ini ya, atau pembimbing Soekarno di awal-awal kemerdekaan. Nah, ini yang bisa kita, apa namanya, petik gitu dari, apa namanya, organisasi awal itu. Nah, kalau misalkan kemarin tuh ada pertanyaan tuh dari teman-teman, Eee, apakah ada gitu dari kalangan Belanda atau dari kalangan pihak imperialisme yang mendukung kemerdekaan Indonesia gitu. Sedangkan untuk menuju konsep politik etis atau sistem politik etis saja ada orang Belanda yang melakukan kritik terhadap pemerintahannya sendiri. Bagaimana Belanda itu tidak, apa ya namanya, tidak adil. Belanda itu sangat menyiksa kalau kaum, apa namanya, bumi putra gitu atau kaum pribumi dan lain sebagainya. Nah, ternyata jawabannya ada teman-teman. Jawabannya itu ada di, apa namanya, di pihak Belanda itu ada yang mengajarkan atau yang membela bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, siapakah dia gitu? Dia adalah, apa namanya, dia adalah Douwes Dekker gitu. Douwes Dekker itu siapa? Douwes Dekker itu adalah sosok yang sangat bisa dibilang fenomenal ya di kalangan, apa namanya, bumi putra ya atau di kalangan dunia mungkin, sangat-sangat fenomenal sekali. Dia juga dikenal, tokoh yang berani gitu, orang yang sangat berani, entah oleh orang Indonesia atau entah oleh, apa namanya, Eee, orang India itu sendiri, Hindia atau orang, apa namanya, Belanda itu sendiri gitu ya. Edward Dweck Dekker. Dia adalah seorang, apa, Belanda, seorang Londo yang memiliki semangat nasionalis yang tinggi. Dia juga berperan aktif gitu dalam kemerdekaan negara Indonesia ya, sangat-sangat berperan aktif. Nah, kalau misalkan di dunia, Douwes Dekker itu dikenal juga sebagai Max Havelaar atau Multatuli. Dia tuh dikenalnya Multatuli sih sebenarnya, tapi ada beberapa orang juga yang hanya mengenal bukunya saja gitu. Bukunya itu berjudul Max Havelaar. Ini sangat populer di dunia. Bagi sastrawan, humaniora itu sangat dikenal. Bagaimana sosok Douwes Dekker ini merupakan sosok yang sangat modern gitu dalam berpikir gitu, dalam pola berpikir pada saat itu, apalagi dalam dunia gerakan. Dia itu sangat-sangat maju, yang juga mempengaruhi pola pikir para penggerak Indonesia, sangat-sangat mempengaruhi. Nah, siapakah Douwes Dekker ini? Kan menjadi pertanyaan kan begitu ya. Siapakah Douwes Dekker ini sehingga dia mau bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia, mau bersusah payah gitu, ikut membantu memerdekakan bangsa Indonesia gitu. Sedangkan kita tahu bersama bahwa dalam cerita, dalam naskah sejarah, dalam resum dan lain sebagainya bahwa Belanda itu jelas, orang yang bertanggung jawab dalam, apa namanya, penjajahan di negara ini gitu. Banyak orang disiksa di sana, banyak jatuh korban di sana, banyak orang yang tidak apa namanya,
dihukum tapi tidak tanpa diadili, tanpa masuk ke dalam, meja hijau dalam proses hukumnya, dan masih banyak lagi hal-hal yang merugikan bangsa ini ya, berpuluh-puluh tahun. Itu menurut saya harus dipertanggungjawabkan juga kan oleh pihak Belanda. Nah, separuhnya sudah dipertanggungjawabkan oleh pihak Belanda, tapi kan bagaimana caranya sekarang kita bangkit. Nah, di sini ada Douwe Dekker. Douwe Dekker ini lahir di Amsterdam 2 Maret 1820. Dia itu karena saking menjiwai keindonesiaannya gitu. Jadi dia ingin meninggalkan nama Douwe Dekkernya ini, meninggalkan nama kebelandaannya ini dengan nama Indonesia. Ini hal yang menarik ya untuk kita semua gitu, bahwa Douwe Dekker meninggalkan nama Belandanya dan dia mengambil nama Indonesia dengan nama Danu Dirja Setiabudi. Nah, Indonesia banget kan namanya ya. Dia meninggalkan nama meninggalkan nama ininya gitu, meninggalkan nama Belandanya agar benar-benar nih dia hilang dari Belanda gitu, dari kebelandaannya gitu. Karena dia sungguh muak dengan bagaimana orang Belanda ini memperlakukan manusia lainnya gitu. Dan itu tidak dia pikir tidak ada alasan yang tepat dan tidak ada alasan apapun untuk menyakiti, untuk untuk membuat orang lain tuh tersiksa gitu. Itu yang dimaknai oleh Douwe Dekker gitu. Sama seperti Ki Hajar Dewantara yang meninggalkan namanya, meninggalkan nama Raden Masnya dan berganti nama dengan nama Ki Hajar Dewantara demi meninggalkan kepriaiannya atau demi meninggalkan kebangsawanannya. Jejaknya ditinggalkan dari sebuah nama. Itu juga yang dilakukan oleh Edward Douwe Dekker. Nah, dia juga dikenal dengan nama Multatuli gitu. Nah, kenapa dia bisa dikenal dengan Multatuli? Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Itu penuh cerita gitu nama Multatuli ya. Penuh cerita. Nah, lalu Douwe Dekker ini orang yang seperti apa sih? Dilahirkan dari keluarga seperti apa gitu? Apakah sama dengan keluarga-keluarga teman-temannya atau rekan-rekan sebelumnya? Nah, ternyata sama, sama saja. Douwe Dekker ini orang tuanya atau ayahnya itu merupakan seorang kapten kapal yang cukup besar pada saat itu yang membawa kargo-kargo. Nah, karena dia merupakan kapten kapal, ternyata kita juga sudah tahu bahwa gajinya itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat besar gajinya. Dia tuh ya berkecukupan lah, sangat-sangat berkecukupan gitu pada saat itu. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang sama seperti Sutomo, yaitu masa kecilnya itu cukup cukup menikmati kekayaan ya, sangat menikmati kekayaan. Nah, karena dia menikmati kekayaan tersebut, Douwe Dekker bersekolahlah di sekolah swasta di sana, di Belanda. Dia bersekolah di sekolah swasta yang nantinya kalau dia bersekolah di sekolah swasta, dia akan dapat langsung masuk ke sebuah universitas. Nah, ketika dia sudah masuk universitas, itu merupakan sebuah cita-cita yang sangat besar untuk orang-orang barat pada saat itu. Dia bisa bersekolah, dia bisa bekerja di mana saja yang memiliki tingkat penghasilan yang cukup tinggi. Nah, dia dikenal pada saat itu, dia sekolah di sekolah swasta, dia dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai. Rajin sekali. Dia datang ke sekolah itu pasti paling pagi. Dia juga di sekolah itu sangat-sangat digemari atau disukai oleh para guru-gurunya karena kerajinan dan kepandaiannya ini. Nah, tapi tanpa disangka ternyata dia mendapatkan kebosanan gitu, mendapatkan kejenuhan dari sebuah sistem pengajaran. Saya tidak tahu kenapa dia bisa jenuh, apakah karena memang dia terlalu pintar akhirnya dia memiliki kejenuhan sendiri atau memang rutinitas yang selalu sama yang akhirnya membuat Douwe Dekker itu jenuh dan bosan. Nah, kejenuhan dan kebosanan ini akhirnya menurunkan prestasi Douwe Dekker yang tadinya bagus, naik tinggi lalu jatuh ke bawah. Prestasinya itu langsung langsung turun. Nah, karena prestasi yang turun ini, Douwe Dekker akhirnya berhenti bersekolah. Dia berhenti bersekolah.
Kenapa dia bisa berhenti bersekolah? Karena ayahnya marah. Karena waktu saat itu kan, ya nggak saat itu juga, hari ini juga sama ya, kalau misalkan untuk bersekolah di sekolah yang bagus, harganya juga cukup mahal. Itu juga yang terjadi pada saat itu. Dwes Dekker bersekolah di sekolah yang mahal karena prestasinya turun, orang tuanya dia bilang bahwa, "Ah, sudah, daripada kamu membuang uang saya terlalu banyak dan kamu juga tidak berprestasi di sekolah, lebih baik kamu tidak usah bersekolah. Ngapain kamu bersekolah kalau tidak berprestasi dan kamu hanya menjadi seseorang yang bodoh." Itu kurang lebih yang dikatakan oleh ayahnya kepada Dwes Dekker. Akhirnya Dwes Dekker berhenti bersekolah. Dia sangat sangat tertekan di sana karena pada saat itu kan kalau orang-orang, yang mampu itu ya harus sekolah gitu biar ditemenin sama teman-temannya ya. Kalau nggak sekolah nggak ditemenin sama teman-temannya, begitu, kurang lebih penggambarannya. Setelah dia berhenti bersekolah, akhirnya dia bekerja nih di sebuah kantor dagang. Dia bekerja di sebuah kantor dagang yang di mana dia bekerja itu diminta oleh ayahnya, dimasukkan sendiri oleh ayahnya ke tempat tersebut. Bekerjalah dia di sana, di kantor pos. Nah, setelah dia bekerja di sana, dia bekerja di sebuah kantor dagang, ternyata dia hanya bekerja sebagai, eee, pembersih pembersih ruangan aja gitu, pembersih ruangan. Kalau misalkan sekarang dibilang mungkin, office boy kan mungkin ya, seperti itu. Nah, karena dia semakin dikucilkan di sana, dia menganggap bahwa dirinya juga dikucilkan di keluarganya, karena keluarganya itu semua bersekolah dan lain sebagainya. Dia menganggap itu dan tapi dia menikmatinya, dia menikmati hal tersebut. Nah, setelah dia menikmati hal tersebut gitu ya, tapi dalam dalam satu sisi dia mendapatkan, perubahan bagaimana dirinya itu lebih, lebih hemat, dia juga lebih yakin akhirnya, karena mungkin berkelompok dengan teman-teman yang bekerja keras gitu ya, daripada sebelumnya dia sangat dimanja, dia mendapatkan semua hal apa yang dia inginkan secara ajaib mungkin gitu ya, karena dia merupakan sosok orang yang, eee, apa ya, sosok orang yang berkecukupan, akhirnya dia mendapatkan segalanya dengan mudah. Tapi setelah dia bekerja, ayahnya melihat bahwa, "Oh, ternyata ada yang berubah nih ya dari anak saya, Dwes Dekker." Karena perubahan itulah akhirnya, sang ayah mengajak Dwes Dekker itu bekerja di tempatnya, atau bekerja di kapalnya. Bersama ayahnya, dia akhirnya melakukan pelayaran ke Pulau Jawa. Pada tahun 1838, dia melakukan perjalanan atau mulai berangkat dari Belanda menggunakan kapalnya menuju ke Pulau Jawa atau ke Indonesia karena ayahnya bekerja di, kapal besar yang mengangkut peti-peti dari para pedagang VOC ya. Nah, tahun 1839 baru dia datang. Nah, inget nggak dari tahun 1838 sampai 1839 kan berarti berbulan-bulan dia melakukan berlayar di laut. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat dari pertemuan sebelumnya yang kita membahas bagaimana orang India, bagaimana orang Arab datang ke Indonesia, orang Persia datang ke Indonesia, dan bagaimana akhirnya mereka bisa tinggal di Indonesia dan mereka juga bisa belajar bahasa Indonesia, karena ini, pelayaran tidak secepat hari ini. Pelayaran zaman dulu kan berbeda dengan hari ini. Nah, kenapa bisa dari Belanda ke Indonesia bisa berbulan-bulan lebih? Karena, adanya sistem, membaca sistem angin itu masih sangat pokok pada saat itu. Nah, bagaimana pada zaman klasik kan, zaman zaman kerajaan dulu. Pada zaman kerajaan sangat-sangat lebih lebih klasik gitu, karena mereka tidak menggunakan, mesin. Mereka masih menggunakan perahu layar atau mengandalkan pola angin. Nah, lanjut ke sini. Nah, lalu setelah di tahun 1839, dia datang ke Batavia dan karena ayahnya merupakan seorang petugas pelayar yang memiliki relasi cukup banyak, akhirnya dia menemui relasi-relasinya di Batavia. Dia menanyakan, "Apakah ada pekerjaan untuk anak saya?" Ternyata dia mendapatkan pekerjaan yang kemudian dia bekerja di instansi pemerintah, itu hal yang luar biasa karena dia tidak bersekolah. Dia kan bersekolah cuma
tidak sampai universitas, dia putus sekolah. Tapi karena dia adalah seorang Londo atau dia seorang Belanda, dia juga seorang kaum imperialisme, akhirnya dia dapat bekerja di instansi pemerintahan. Di mana dia bekerja? Di kantor pengawasan keuangan Batavia. Itu hal yang cukup luar biasa pada saat itu. Karena dia tidak bersekolah tinggi kan, dia putus sekolah. Nah, itu atas dasar relasi ayahnya, dia dapat bekerja di sana. Dan dari situ kita bisa melihat bagaimana ketidakadilan juga tidak tidak hadir ya di sana. Bagaimana banyak orang Indonesia sebenarnya dari kaum-kaum priai yang bersekolah tinggi, lulus di pamong praja, di sekolah kedokteran dan lain sebagainya, tapi tidak ditempatkan di tempat yang sepertinya. Ditempatkan di tempat yang semestinya gitu. Tidak ditempatkan di tempat yang layak, tidak ditempatkan di tempat yang sesuai. Yang mereka prioritaskan adalah orang-orang Belanda yang mampu bekerja. Itu sudah tidak adil dong. Jelas bagaimana orang Indonesia diminta bersekolah melalui politik etisnya, jadi sekolah-sekolah biar pinter. Ternyata hal tersebut hanya sebuah jebakan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang murah atau para pekerja buruh atau eh, para buruh dengan upah murah. Itu yang mereka inginkan sebenarnya dari sebuah politik etis ya. Bagaimana sekolah-sekolah dibangun dan lain-lain. Nah, lalu dengan uraian yang sangat panjang dia bekerja di sebenarnya dia tidak langsung menjadi asisten karesidenan di Banten ya. Dia juga sempat bekerja dipindahkan ke Sumatera dan lain-lain, tapi karena beberapa hal dan karena sebuah keberanian dari Does Dekker, karena melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang dia lihat, dia sering sekali dipindahkan. Nah, akhirnya di tempat inilah, di Lebak Banten, atau sekarang kita bisa dibilang Rangkas Bitung ya di Banten. Tahun 1856 dia bekerja atau diangkat sebagai asisten karesidenan. Disinilah memuncaknya sebuah uraian yang akan kita bahas pada pola pikir, pada sikap dan sifat dari Does Dekker ini sebagai Indo atau sebagai orang Belanda yang berhati Indonesia, berhati nasionalisme. Di Karesidenan Lebak Banten, Does Dekker melihat sesuatu hal yang tidak baik, melihat sesuatu hal yang buruk, melihat sesuatu hal yang tidak pantas di hadapannya. Does Dekker dikenal sebagai orang yang jujur, berani, dan tulus gitu. Itu sudah dikenal di kalangan pihak Belanda, yang akhirnya dia selalu dipercaya di berbagai pekerjaan manapun gitu. Walaupun dia diberhentikan, tapi dia akhirnya dipekerjakan lagi, dipekerjakan lagi. Dia diberhentikan karena biasa orang yang jujur itu biasanya seperti itu ya. Tapi karena kejujuran dan keberanian dan ketulusannya serta kedisiplinannya, dia akhirnya dipekerjakan lagi. Di sini, di Lebak Banten, dia melihat sesuatu hal yang tidak baik. Bagaimana orang lokal, orang pribumi atau bumi putra melakukan perampasan di depan matanya sendiri terhadap orang atau penduduk lokal itu sendiri. Siapakah dia? Dia adalah Bupati Lebak Banten pada saat itu. Dia melihat bahwa Bupati Lebak Banten ini juga mendapatkan tekanan dari pihak imperialisme Belanda, dan dia melihat gajinya yang tidak sesuai, gajinya ini tidak sesuai dengan pola hidup dari Bupati Lebak Banten. Bupati Lebak Banten ini dilihat sebagai orang yang senang hura-hura, bagaimana dia menghabiskan uangnya, dia itu adalah seorang yang tamak, begitu juga dengan keluarganya dan lain-lain, akhirnya membuat dia menarik upah atau mengambil potongan upah dari para pekerja rodi pada saat itu. Dia mengambil potongan upah dari para pekerja rodi. Orang Hindia Belanda sudah ngasih kecil atau pihak imperialisme sudah ngasih kecil ke bupati, bupati melakukan potongan lagi terhadap rakyatnya sendiri. Padahal rakyatnya sendiri sudah berkeringat keringat payah itu. Kalau misalkan dilihat tuh perjuangan para buruh pada saat itu, buruh rodi pada saat itu,
sudah nggak kenal ampun, melawan malaria yang ada di mana-mana. Dulu malaria tuh belum ada obatnya dulu. Karena di Pulau Jawa itu rata-rata 40% ya itu merupakan rawa, apalagi di daerah Pantura kan. Di daerah Pantura tuh rawa. Makanya nggak heran kalau misalkan di wilayah Pantura itu banyak nama yang di depannya ada rawanya ya. Kalau di Karawang ada rawa gabus, rawa merta, dan lain-lain tuh. Ada nama rawa-rawa itu merupakan penggambaran pada saat itu bahwa di Pulau Jawa bagian utara memang memiliki apa namanya banyak rawa pada saat itu. Nah, di sini yang dilihat oleh Dewas Dekker itu adalah sesuatu hal yang ganjil gitu. Kok dipotong lagi tuh uang? Bukannya itu buat, apa namanya, semua pekerja, semua buruh, kenapa dipotong lagi? Nah, inilah yang membuat Dewes Dekker murka. Akhirnya dia mengirim surat ke atasannya bahwa ada nih tingkah laku yang tidak baik dari Bupati Lebak Banten. Bupati Lebak Banten dikenal sebagai orang yang licik pada saat itu katanya, beserta keluarga dan lain-lain. Dan karena dia adalah seorang Belanda dan juga pimpinannya juga mungkin mengetahui hal itu, akhirnya karena surat tersebut, Dewes Dekker tidak lagi menjabat di sana. Tidak menjadi pegawai pemerintahan Hindia Belanda lagi. Semenjak saat itu, Dewes Dekker tidak lagi menjadi seorang pejabat Hindia Belanda. Yang dia akhirnya apa namanya memutuskan keluar dari Hindia Belanda, dia balik lagi sana ke Belanda dan dia juga sempat ada di Jerman. Nah, walaupun Dewes Dekker itu gagal menjadi pegawai pemerintahan, Dewes Dekker ini gagal nih menjadi pegawai pemerintahan, tapi dia sukses sebagai penulis ternyata. Dewes Dekker ini sukses sebagai penulis. Sangat-sangat sukses. Bukunya bukan hanya Max Havelaar sih, masih banyak lagi beberapa buku lainnya yang dia terbitkan. Hanya saja, buku yang berjudul Max Havelaar ini sangat populer di Indonesia dan di dunia. Di Indonesia, buku Max Havelaar ini menjadi pegangan beberapa tokoh nasional lainnya, tokoh sastrawan lainnya, sampai sekarang. Karena apa namanya buku Max Havelaar ini sangat menggambarkan bagaimana apa namanya waktu itu Hindia Belanda melakukan apa ya istilahnya eh, pengambilan pemotongan terhadap apa namanya kinerja-kinerja buruh Bumi Putra, terus juga dia menggambarkan bagaimana licik dan curangnya pihak kolonial atau imperialisme Belanda. Dia juga memberikan gambaran bagaimana orang-orang lokal atau orang-orang pribumi sendiri melakukan hal yang keji terhadap orang pribumi itu sendiri. Jadi orang pribumi itu kan dia sedang dijajah, tapi dia juga dengan teganya melakukan hal yang sama terhadap malah lebih parah kepada bangsanya sendiri. Waktu itu disebut Bumi Putra ya. Jadi Bumi Putra melawan Bumi Putra gitu akhirnya. Ini hal yang keji gitu ya. Nah, buku tersebut tuh diterbitkan pada tahun 1860 oleh Dewes Dekker. Nah, dia tuh menulisnya di salah satu kamar hotel di Brussels pada saat itu. Dia menulis menulis buku Max Havelaar ini karena dia juga merundung kesedihan selepas ditinggal oleh istrinya atau diceraikan oleh istrinya ya. Setelah itu dia menulis buku ini, menulis buku Max Havelaar. Kemampuan menulis apa namanya? Kemampuan menulis Max Havelaar ini sudah jangan ditanya deh. Seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana sih penggambaran buku Max Havelaar ini? Ini menarik, ingin saya ulas sedikit saja. Nah, kalau di bagian belakangnya, buku ada sinopsis tuh tulisannya seperti ini. Max Havelaar ditulis oleh Edward Dewes Dekker, mantan asisten Lebak Banten pada abad ke-19. Dewes Dekker terusik nuraninya melihat penerapan sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda yang menindas Bumi Putra. Dengan nama Pena Multatuli, yang berarti aku menderita secara Latin. Jadi multatuli itu bahasa Latin yang artinya aku menderita. Dia mengisahkan kekejaman sistem tanam paksa yang menderita. Mereka diperas oleh kolonial Belanda dan pejabat pribumi yang korup, yang sibuk memperkaya dirinya sendiri beserta keluarganya. Hasilnya Belanda menerapkan politik etis dengan apa namanya
didikan kaum pribumi elit sebagai usaha membayar utang mereka kepada pribumi. Nah, itu isi isi apa bukunya, sinopsis dari bukunya. Nanti bukunya mohon izin saya bagikan kepada teman-teman semua, e-book tentunya yang bisa teman-teman baca. Memang sulit dimengerti ya. Sulit dimengerti itu dalam arti bahasanya yang karena bahasa apa namanya, bahasa terjemahan ya. Nanti itu sudah diterjemahkan dan memang tapi bagus masih masih bisa dipahami lah oleh teman-teman semua. Menarik, saya rasa teman-teman harus bisa membacanya, harus harus membacanya gitu sebagai orang Indonesia yang ingin mengetahui bagaimana sih penggambaran pada saat itu di Pulau Jawa, di Lebak, Banten. Sedikit ingin saya gambarkan, ada beberapa intuisi yang digambarkan oleh Max Havelaar pada saat itu dan menarik sekali. Saya mohon izin untuk apa namanya, menceritakannya ya. Bukan bukan memberikan bocoran nih ya, tapi ini menarik sekali. Kalau misalkan teman-teman nggak baca kan bisa mendapatkan sedikit gitu ya penggambarannya. Jadi begini, dia tuh, ada beberapa tokoh di sana, ada Salman, ada, Drogstopel dan lain-lain. Memang agak ini ceritanya apa, per bab gitu dia. Nah, hal yang menarik itu begini, dia menggambarkan ada seorang petani, bukan petani, ada seorang pemukul batu. Jadi ada seorang pemukul batu, dia itu sebagai buruh pemukul batu yang sangat ingin merubah nasibnya ceritanya. Nah, pemukul batu ini, dia tuh setiap hari mukulin batu aja kerjaannya. Dengan palu yang besar ya, dengan palu yang besar dia pukul batu. Di tengah terik matahari dia pukul batu, dia pukul batu. Nah, pada suatu hari, pada saat dia sedang memukul batu, dia melihat ada bangsawan yang lewat. Bangsawan ini lewat sedang dipapah di atas, apa namanya, jadi dia naik, kayak naik, apa namanya, naik apa sih, kayak tandu gitu ya, dia naik tandu gitu. Dia naik tandu dibopong oleh beberapa orang, karena dia adalah seorang priai gitu, seorang bangsawan ya. Lalu si pemecah batu ini, si pemukul batu ini melihat, eee, kok enak sekali ya jadi orang tersebut gitu. Dia bisa dibopong oleh orang di tengah terik matahari ini dan dia pada saat di atas itu sedang mengipas-ngipas dirinya gitu, di atas apa, tandu gitu, di atas tandu. Setelah itu dia sambil memecah batu lalu memandang, ke atas, ke arah langit, lalu dia berkata, eee, ya apa namanya, kepada ini hanya penggambaran saja, kepada para dewa dia bilang, "Dewa, apakah aku tidak bisa seperti dia?" Gitu. Dia berdiri di atas tandu, lalu dibopong oleh beberapa orang, itu enak sekali rasanya gitu. Nah, di dalam cerita akhirnya si pemecah batu itu disulap menjadi si apa namanya, si orang priai itu. Tring, dia disulap, setelah dia disulap dia ternyata menjadi seorang bangsawan. Nah, setelah dia menjadi seorang bangsawan di atas tandu. Di atas tandu, dia kaget tuh, "Kenapa saya menjadi seorang bangsawan?" Ketika dia di atas tandu dan dia mengipas-ngipas dirinya, enak sekali ya menjadi bangsawan gitu. Dia kipas-kipas, setelah dia kipas-kipas, dia melihat, apa namanya, mukanya itu disoroti sinar matahari gitu. "Wah, apa ini? Panas sekali ke muka saya," gitu. Lalu dia melihat, "Wah, matahari, enak sekali ya jadi matahari, bisa menyinari seluruh bumi dan melihat orang-orang dari atas sana," gitu. Lalu dia bilang bahwa, eee, "Ya dewa, kenapa aku tidak bisa menjadi matahari ya? Mungkin enak sekali jadi matahari," gitu, dapat melihat seluruh manusia di bumi dan menyinari seluruh makhluk yang ada di bumi. Tring, gitu. Dia menjadi matahari ternyata. Nah, setelah dia menjadi matahari, dia mampu melihat semua orang gitu. "Wah, enak sekali jadi matahari," katanya. Dia bisa melihat semua orang, dia bisa memanasi semua orang. Dia panasin ini, dia panasin ini, dia panasin ini, dia panasin ini. Nah, setelah itu ternyata ada awan yang lewat, ada awan yang lewat menutupi si pancaran sinar mataharinya. Lalu dia berkeluh lagi, "Lah, kenapa ada awan di sini? Kenapa dia bisa menutupi saya?" "Wah, enak sekali ya jadi awan," kata dia bilang. Akhirnya dia bilang, "Ya dewa, kenapa saya tidak menjadi awan ya?"
apakah saya bisa menjadi awan? Tring, jadilah dia awan lagi. Nah, setelah dia jadi awan, akhirnya karena dia terpancar sinaran matahari, dia menjadi hujan ternyata. Awan itu mengeluarkan tetesan-tetesan hujan. Wah, dia senang sekali menetesi orang. Ya, akhirnya semua orang terkena hujan. Orang pada lari ke sana ke sini, berlindung dari tetesan hujan. Lalu dia sangat senang gitu ya. Setelah dia sangat senang, dia melihat ada batu tidak bergerak sama sekali dan tidak takut dengan tetesan hujan. Wah, setelah dia tetesin terus, ini batu kenapa tidak bergerak-bergerak ya? Kenapa batu ini kuat sekali ya? Kenapa batu ini keras sekali ya? Gitu kata dia bilang. Wah, kenapa batu ini takut sekali ya dengan dia gitu. Maksudnya kenapa dia dia apa namanya, dia hanya diam saja ya. Lalu dia berkeluh lagi, dia bilang, "Ya dewa, kenapa saya tidak menjadi batu ya?" Kata dia bilang. "Batu ini sangat keras, sangat kuat, tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun," katanya. "Bahkan oleh hujan sekalipun," katanya. Akhirnya tring, dia jadi batu. Setelah dia jadi batu, ternyata dia dipukuli oleh seseorang yang berkeringat, dak dak, lalu dia melihat teman-temannya yang dipukuli oleh seseorang ini. Setelah dia melihat dan dia takut, akhirnya dia bilang, "Ya dewa, kenapa saya tidak menjadi pemecah batu itu saja?" Gitu. Akhirnya tring, dia menjadi pemecah batu lagi. Nah, di alur cerita tersebut kita bisa menarik penggambaran dari cerita bahwa seseorang pada saat itu tuh tidak mampu untuk mensyukuri apa yang dia dapatkan pada saat itu. Dia tidak mensyukuri apa yang dia dapatkan, dia tidak merasa puas dengan apa yang dia kerjakan, dia juga hanya memandang seseorang saja tanpa dia memandang dirinya sendiri. Itu yang digambarkan di buku Max Havelaar dengan perincian yang sangat menarik gitu. Salah satunya dengan cerita yang tadi saya ceritakan ya. Itu merupakan salah satu cerita yang ada di buku Max Havelaar. Bagaimana rapih sekali gitu dia menceritakan dengan sangat dengan sangat baik gitu. Dari pemecah batu, dia iri dengan seseorang yang menjadi priai ternyata atau dari bangsawan, ternyata orang yang dia cari selama ini itu bukan menjadi bangsawan, tapi menjadi pemecah batu. Pemecah batu itu juga sudah sangat bagus gitu bagaimana dari kisah yang tadi diceritakan, dari serotan sinar matahari, jadi awan, jadi hujan, ternyata ujung-ujungnya dia tetap jadi pemecah batu gitu. Itu hal yang menarik yang ditulis oleh Edward Louis Dekker gitu. Bagaimana kritiknya sangat oke gitu, dan juga penggambarannya ya sangat bagus. Teman-teman bisa baca. Banyak hal menarik lagi yang dapat teman-teman baca gitu, dan mungkin bisa di-sharing lagi ke yang lain. Nah, karena kemampuannya menulis membuat Louis Dekker ini ditawarkan menjadi seorang pekerja atau reporter di media terkemuka saat itu, bernama The Locomotive. Media The Locomotive adalah media yang berkantor di Semarang. Dia ditempatkan di sana, akhirnya wah dia menjadi penulis yang hebat ya pada saat itu. Dia menjadi orang yang wah istilahnya semakin semakin terbuka gitu. Penglihatannya semakin terbuka pemikirannya terhadap kebenciannya terhadap imperialisme gitu. Nah, kembali lagi yang dia benci itu sama seperti Ki Hajar Dewantara, sama seperti Cipto Mangunkusumo, yang dia benci adalah sistem imperialismenya, bukan manusianya, bukan orang Belandanya, bukan manusia per manusia atau subjek per subjek, tapi yang dia benci adalah sistemnya. Bagaimana dia membenci sistem yang tidak adil, dia membenci sistem yang sangat menyiksa individu orang, dia juga membenci sistem yang membatasi kemerdekaan manusia, baik dalam pola berpikir, baik dalam bertindak, baik juga dalam bersosial. Itu yang dibenci oleh Dewes Dekker. Nah, tugas jurnalistik membuat Dewes Dekker itu semakin kritis, menciptakan dirinya itu semakin kritis. Karena apa? Karena dia ditugaskan untuk meliput di perkebunan, di pertanian, di pesisir laut nelayan, dan juga di gudang-gudang penyimpanan hasil panen.
Dia ditugaskan di sana. Ketika dia ditugaskan di sana, apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah ketidakadilan. Yang dia lihat adalah penyiksaan terhadap buruh. Yang dia lihat adalah bagaimana orang-orang Indonesia dipekerjakan tidak layak dengan upah yang sangat rendah dan dengan gizi yang tidak stabil yang diberikan oleh pihak kolonial Belanda atau imperialisme Belanda. Sangat tidak bertanggung jawab. Itu yang dilihat oleh Does Dekker. Does Dekker menulis akhirnya. Setelah dia melihat itu, dia tulis bagaimana keadaan orang Indonesia pada saat itu. Bagaimana proses sistem politik etis yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Saya ulangi lagi dengan apa yang kita bahas kemarin, bahwa pihak imperialisme Belanda itu sangat menakuti tulisan. Sangat takut dengan tulisan. Karena apa? Karena tulisan ini kan informatif sifatnya ya. Sifatnya informatif. Dia tidak mau hal-hal ini tuh diketahui oleh pihak negara lain. Dia tidak mau orang-orang atau negara-negara lain ikut campur terhadap proses sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Itu yang membuat pihak Belanda sangat ketakutan dengan beberapa tulisan yang akhirnya ketika ada orang menulis itu pasti dia penjarakan dan dia buang. Sama seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Does Dekker. Itu yang sebelumnya ya, yang kita ulas sebelumnya. Bagaimana tulisan ini sangat aktif sekali, mengiris hati dari pihak imperialisme Belanda ya. Nah, ini yang membuat pihak imperialisme Belanda sangat jengah dengan sikap Does Dekker. Sangat-sangat jengah. Salah satu hal yang membuat jengah itu lahirnya tulisan dari Does Dekker yang berjudul Kebangkrutan Prinsip Etis Hindia Belanda. Bagaimana dia menulis bahwa tidak ada yang namanya politik etis. Tidak ada. Tidak ada yang namanya membantu lokal, membantu bangsa Bumi Putra. Tidak ada yang namanya ingin memanusiakan manusia Bumi Putra. Tidak ada yang namanya seperti itu. Semua itu adalah kebohongan. Semua itu adalah hal-hal palsu yang tidak menjadi kenyataan. Karena pada nyatanya politik etis hanya akal-akalan Hindia Belanda saja untuk menutupi perlakuan imperialisme yang dia lakukan. Karena sudah dikatakan pada sebelumnya bahwa tidak semua pihak kolonial atau imperialisme Belanda itu memang berpikiran yang sama, karena mereka hanya bekerja di tempat tersebut gitu, hanya mematuhi perintah dari pihak gubernur dan juga pihak kerajaan Belanda saja pada saat itu. Itu juga yang dilakukan oleh Does Dekker. Dia tulis semua, diinformasikan kepada semua agar semua bangsawan di Indonesia tahu, semua masyarakat Indonesia tahu informasi tersebut gitu. Informasi-informasi seperti ini. Karena informasi-informasi seperti ini itu tertutup sekali dan tidak diketahui oleh kalangan-kalangan Indonesia. Baik itu kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Karena tanpa informasi seperti ini, kita tuh tidak tahu informasi-informasi seperti itu. Tidak seperti sekarang. Sekarang kan misalkan ada kejadian sesuatu ya, 5 detik yang lalu ada kejadian sesuatu misalkan. 1 menit kemudian kita bisa mengetahui kejadian tersebut dari media sosial, atau 5 menit setelahnya kita dapat mengetahui hal tersebut dari media sosial. Nah, itu dapat memberikan informasi yang sangat cepat ya, tapi tidak pada saat itu. Nah, lalu Does Dekker ini setelah menjadi seorang jurnalis yang hebat, menjadi jurnalis yang mengkritik ya, dia juga sempat dibuang kemana-mana, ke Suriname, ke Belanda dan lain sebagainya. Lalu dia kembali lagi ke Batavia, dia bertempat tinggal di dekat Stovia ternyata. Ya kenapa dia bisa bertempat tinggal di Stovia? Mungkin itu adalah sebuah kehendak ya. Dia bertempat tinggal di dekat Stovia. Setelah dia bertempat tinggal di dekat Stovia, akhirnya dia dapat bertemu dengan teman-temannya, teman-teman perjuangan bangsa Indonesia. Siapakah dia? Dia adalah yang sudah kita sebut kemarin sebelumnya.
seperti Sutomo, bertemu dengan Dr. Wahidin, bertemu juga dengan Cipto Mangunkusumo, bertemu juga dengan Ki Hajar Dewantara. Dia bertemu dengan mereka semua. Di mana? Di Stovia. Karena Stovia juga sebagai sekolah yang istilahnya tempat nongkrongnya luas gitu. Tempat nongkrongnya sangat-sangat luas. Dan itu juga menjadi tempat yang disukai oleh Dr. Wahidin ya. Sorry, Does Dekker gitu dalam dalam hal berapa namanya? Berbicara gitu, dalam hal ngobrol-ngobrol bersama, sharing terkait dengan bagaimana sistem politik Hindia Belanda saat ini dan bagaimana cara merubahnya. Nah, lalu dapat kita ketahui bahwa Does Dekker ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia. Iya, salah satunya itu Budi Utomo. Budi Utomo tanpa campur tangan Does Dekker juga mungkin tidak bisa berdiri gitu. Tanpa adanya Does Dekker gitu yang memberikan informasi-informasi penting. Entah dalam pergerakan nasional, entah dalam sistem organisasi, entah juga dalam informasi ke Hindia Belandaan atau informasi terkait dengan pemerintahan ya. Karena informasinya kan sangat-sangat terbatas pada saat itu. Kalau kamu bukan orang Belanda, kamu bukan bangsawan, kamu belum tentu bisa mendapatkan informasi yang sangat penting. Dari Does Dekker inilah informasi-informasi tersebut bisa disampaikan kepada para pejuang-pejuang Indonesia, kepada para putra-putra terbaiknya. Nah, singkat cerita, Does Dekker akhirnya juga membentuk Indische Partij. Apakah Indische Partij itu? Indische Partij merupakan partai berhaluan nasionalis inklusif. Partai pertama di Indonesia yang memiliki haluan nasionalisme. Partai pertama di Indonesia yang juga dibentuk oleh seorang Indo atau seorang Belanda yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Berapa anggotanya? Pertanyaannya gitu. Dengan waktu yang cepat, sangat singkat karena Does Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo merupakan tokoh yang hebat. Mereka juga sama-sama penulis, mereka juga sangat-sangat pandai, sangat-sangat pintar, dan sangat-sangat memasyarakat. Waktu yang singkat dia sudah mengumpulkan 5.000 orang, 5.000 anggota sebagai anggotanya gitu. 5.000 orang sebagai anggotanya yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Nah, yang paling terbesar itu ada di Semarang dan di Bandung. Nah, partai ini dikenal sebagai partai yang radikal. Radikal itu bukan berarti negatif ya. Radikal itu teman-teman bisa cari di KBBI deh. Karena radikal itu ternyata juga memiliki dampak yang positif. Kalau radikal ini tingkat radikal ini atau kegiatan radikal ini memiliki tujuan yang sangat baik. Salah satunya organisasi pergerakan bangsa Indonesia. Dia memiliki sifat radikal untuk memerdekakan bangsa Indonesia dan melepaskan diri dari penjajahan atau dari imperialisme. Nah, karena keradikalan ini hanya butuh 1 tahun untuk melepas Indische Partij. Indische Partij lalu dibubarkan oleh pihak Hindia Belanda. Itu yang bisa saya gambarkan terkait dengan Does Dekker ya, bagaimana Does Dekker ini sebagai Indo yang sangat sangat patriotistik gitu. Dia juga memiliki peran yang sangat penting. Dia juga memiliki peran yang sangat penting terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ya, sahabat kelas, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung atau di chat boleh ya. Kalau yang mau langsung boleh raise hand ya. Ini ada Alex ya. Alex mungkin mau bertanya ya. Saya coba unmute ya. Oh ya. Ya, malam Pak Alex. Sudah saya unmute ya.
Apa mungkin salah ya? Oke, sambil nunggu yang lain, sahabat kelas ada pertanyaan untuk penjelasan malam ini? Atau sudah cukup jelas? Boleh dibantu di komentar ya, di chat ya. Ya. Apakah cukup jelas penjelasan malam ini? Bisa chat nggak ya? Pada bisa chat nggak ya? Supaya apa terkunci ya? Oh, jelas. Oh, bisa chat ya. Oke, oke. Oh ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin dari Pak Dharma masih ada materi atau kalau memang tidak ada kita bisa apa susun untuk jadwal minggu depan. Oh iya. Jadi apa namanya untuk The Westdecker ini kan tadi saya punya ini ya punya apa buku yang ingin saya sharing sama teman-teman nanti coba saya apa namanya saya berikan ya kepada kepala sekolah kita ya kepada Kak Tony ya terkait dengan Multatuli. Memang e-book-nya lumayan halamannya tebal gitu ya. Kalau misalkan secara buku juga dia memiliki halaman itu kalau nggak salah 400 halaman gitu. Tapi sangat menarik bukunya yang apa namanya mungkin bisa dibaca sama teman-teman gitu terkait dengan bagaimana penggambaran pada saat itu yang ditulis oleh seorang Multatuli atau seorang Doesdecker secara dia adalah seorang keturunan dia adalah seorang Belanda gitu. Dia adalah seorang Belanda. Nah, bagaimana prosesnya, bagaimana pemikirannya, nanti teman-teman bisa juga membaca buku tersebut gitu. Karena sayang, buku tersebut itu juga merupakan buku yang juga mempengaruhi beberapa para tokoh pergerakan nasional gitu. Yang yang hadir setelahnya, yang hadir setelah masa tersebut gitu. Untuk apa namanya melihat penggambaran pada masa sebelumnya. Bagaimana pada tahun apa namanya 1830 pada tahun 1907 bagaimana 1912 penggambaran apa namanya Lebak Banten pada saat itu, Bupati Banten pada saat itu, bagaimana pengaruhnya gitu dan lain-lain. Itu ada di sana gitu yang digambarkan melalui cerita yang sangat mudah dimengerti menurut apa namanya menurut saya gitu. Jadi teman-teman bisa membacanya gitu. Ya paling seperti itu, Kak. Oke, Pak Dharma di chat sepertinya ada pertanyaan ya Oh dari ya. Hanisa ya. Oh ya. Oh ya itu juga Dari titik ya, titik. iya. Udah saya lupa Stovia itu apa. Nah, itu juga udah di apa namanya dibantu jawab oleh Hanisa ya terkait dengan Stovia. Stovia itu merupakan sekolah. Dia merupakan sebuah nama sekolah. Stovia itu singkatan, tapi dari bahasa Belanda gitu. Jadi saya lupa singkatannya apa gitu. Singkatannya itu dari bahasa Belanda, S itu apa, T itu apa, O itu apa, V itu apa, A itu apa. Saya lupa namanya, tapi secara garis besar dari terjemahannya, Stovia itu merupakan sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran yang dibentuk oleh pihak pemerintah Hindia Belanda yang diperuntukkan oleh mereka kepada seluruh kalangan yang tinggal di Indonesia gitu. Tapi nyatanya yang bersekolah di sana itu hanya khusus untuk kalangan pribumi saja. Maaf, untuk kalangan priai saja atau kalangan bangsawan saja dan kepada kalangan Belanda itu sendiri gitu. Karena yang bersekolah di sana itu ada minimal penghasilan orang tua gitu. Jadi penghasilan orang tua di sana tuh minimal segini baru dapat bersekolah di sana gitu. Nah, itu sekolah Stovia yang apa namanya yang sekarang kita bisa apa namanya bisa lihat tuh mungkin sekolah-sekolah yang high class gitu. Kalau misalkan lihat sekarang gitu. Tapi mungkin kita bisa bedakan ya kalau misalkan dulu kan sekolahnya dibentuk oleh pihak imperialisme ya, pihak imperialisme Belanda. Begitu kira-kira
Untuk kritik mhm. Iya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, Pak Dharma sepertinya mungkin Mhm. tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup kelas kita malam ini ya. Baik, Kak, siap. Oke, ya, sahabat kelas untuk kelas hari ini kita akhiri sampai di sini ya, kita ketemu lagi minggu depan di jadwal yang sama. Terima kasih Pak Dharma atas sharing-nya. Sama-sama, Kak. Terima kasih sahabat kelas atas partisipasinya, sampai ketemu di jadwal berikutnya minggu depan ya. Selamat malam Ya, semuanya. malam. Malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, ketua Terima kelas. kasih. Terima kasih. Terima kasih ketua kelas.